Assalamualaikum sahabat tanpa spasi channel. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita saksikan adalah cuplikan video pendek yang berjudul Deretan Preman Besar Dunia, yang pada akhirnya menjadi mualaf. Semoga video pendek ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua, untuk semakin meningkatkan lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan bosan apabila di setiap saatnya, kami selalu mengingatkan sahabat tanpa spasi channel semua, untuk jangan lupa sholat, jangan tinggalkan sedekah, dan jangan lupa untuk subscribe selalu, tanpa spasi channel. Semoga subscribe dari Anda, bisa menjadi amal jariah untuk Anda, karena sudah ikut serta dalam membangun salah satu channel inspirasi dakwah. Amin. Tanpa berlama-lama, inilah preman-preman kelas dunia yang pada akhirnya masuk Islam yang berhasil kami rangkum. Vinko Focarelli. Vinko Focarelli adalah mantan seorang pemimpin geng motor besar di Australia. Hidayah bisa datang kapanpun dan kepada siapapun. Tak terkecuali kepada seorang mantan ketua geng motor seperti Vinko Focarelli. Focarelli adalah pria kelahiran Italia yang pernah berstatus sebagai warga Australia. Ia sempat menjadi pemimpin tertinggi Comanchero, geng motor paling terkenal di negeri kanguru. Dia pernah dituduh melakukan sejumlah tindakan kriminal, mulai dari kepemilikan senjata ilegal hingga narkoba. Ia juga pernah menghadapi 6 kali percobaan pembunuhan, serta pernah merasakan hidup di dalam penjara. Namun, pada tahun 2017, ketika dia dideportasi oleh pemerintah Australia, ia memutuskan menjadi mualaf. Setelah memeluk agama Islam, Focarelli menjalani kehidupan baru yang sangat kontras dengan dirinya di masa lalu. Dia berganti nama menjadi Imran Abdul Salam dan kini dikabarkan berada di Malaysia, dan aktif mengadakan kegiatan positif. Ia adalah aktivis yang gigih dan inspiratif. Tak jarang ia memberikan ceramah motivasi tentang perjalanannya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Saya percaya ketika Anda melakukan hal baik, kebaikan akan datang kembali kepada Anda, kata Focarelli dalam iklan, Bayan Token, berdurasi 3 menit di YouTube. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan perbuatan baik dilakukan dengan niatan yang juga baik, lanjutnya. Sampai saat ini, Focarelli menjadi orang yang rajin memberikan ceramah tentang kebaikan. Seorang pengkhotbah yang rajin berbicara tentang kebaikan dan sangat murah hati, dia sangat bersemangat dan berharap untuk melakukan kebaikan yang lebih besar. Ishak Mustaqim. Sebelum menjadi seorang mualaf, Ishak Mustaqim merupakan anggota gangster terbesar yang berasal dari Montreal, Kanada. Selama menjadi bagian dari kelompok tersebut, ia telah merasakan asam garam di dunia gangster yang hitam. Aksi perampokan dan pembunuhan, biasa dilakoninya pada saat itu. Sempat merasakan keluar masuk penjara di usia 15 tahun dan 18 tahun. Ia mulai tersadar bahwa ia telah mengambil jalan hidup yang salah dengan menjadi seorang kriminal. Hingga pada tahun 2012, Ishak pun memutuskan untuk memeluk agama Islam atau mualaf. Dari momen inilah, ia merasakan hidupnya telah berubah menjadi lebih baik. Tak sekedar menjadi seorang mualaf, ia juga aktif berkeliling dunia untuk berbagi cerita tentang kisah hijrahnya. Sebagai seorang mualaf yang dikenal secara luas, kini Ishak aktif berinteraksi dan mengabadikan kegiatannya berdakwah di Instagram pribadinya. Abdurrahman Ruiters. Sebelum menjadi mualaf, Abdurrahman atau pria yang disapa Abi ini merupakan anggota geng di Afrika Selatan, bernama Backstreet Kids. Backstreet Kids merupakan geng yang akrab dengan dunia kriminal. Selama 10 tahun menjadi anggota gangster tersebut, dia pernah beberapa kali tertembak ketika melakukan aksi kejahatannya. Selain bekas luka tembak, dia juga memiliki bekas luka tusuk. Saya ditembak 2 kali di lengan dan 2 kali di kaki saya, katanya, dikutip dari Al Jazeera. Atas kejahatan yang dilakukannya, dia sempat dipenjara. Dan selama di dalam penjara, ternyata dia belajar dan mendalami agama Islam. Secara perlahan tapi pasti, selama di dalam penjara, dia semakin memahami tentang ajaran Islam, dan menyadari semua perbuatannya. Setelah keluar dari penjara, dia memutuskan keluar dari geng itu dan lebih memilih lebih dalam mempelajari Islam. Dengan jalan bergabung dengan program Cape Towns Ceasevire, yang tujuannya melawan kekerasan di Hanover Park. Dia juga bertemu dengan seorang wanita muslim yang akhirnya dinikahi dan membawanya memeluk agama Islam. Dia menjadikan agama Islam sebagai pondasi dalam pekerjaan. Dia menggunakan pengalaman pribadinya sebagai mantan anggota geng, sekaligus menerapkan keyakinannya, untuk berhubungan dengan kaum muda yang terlibat dalam kelompok kriminal untuk membawa ke arah yang lebih baik. Islam adalah contoh yang baik untuk masyarakat.
Jika Anda melakukan dengan cara yang benar, dan percaya bahwa segala sesuatu dapat berubah. Hanya saja Anda harus percaya dengan hati dan pikiran yang bersih bahwa segala sesuatu bisa berubah, tuturnya. Lee Amos. Lee Amos merupakan seorang pembunuh dan pemimpin geng narkoba paling ditakuti di Manchester, Inggris, bernama Gojgang. Dia dihukum minimal 32 tahun di penjara Whittemore di Cambridgeshire, karena tuduhan pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Dikutip dari Daily Mail, Amos dan 10 anggota geng lainnya yang melakukan kejahatan terorganisir di Manchester dijatuhi hukuman pada 2009. Amos dan rekannya yang juga kepala geng disalahkan atas serangkaian pembunuhan yang terjadi beberapa tahun lalu. Rupanya hidayah datang di saat dia ada di dalam penjara. Pada 2016 lalu, Amos dilaporkan telah menjadi seorang Muslim. Di antara sekian banyak mantan preman-preman kelas dunia, yang menemukan jalan taubat dan kebenaran setelah mempelajari agama Islam. Di Indonesia juga, kita akan menemukan nama-nama seperti Hercules, Anton Medan, Johnny Indo, dan lain-lain. Yang kurang lebih sama, menemukan jalan taubatnya, setelah mempelajari Islam dan menjadi mualaf. Terima kasih atas subscribe-nya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan tinggalkan sholat, jangan lupakan sedekah, dan jangan lupa subscribe tanpa spasi channel. Wassalam.